Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teknik ekstraksi non-konvensional. Yang beranggotakan Halimatus Sa'diyah, Nur Aisyah, Nur Hikmah, Nur Syamsiah, Siti Nur Farida, Wilda Maulida Nur Fatimatu Zahra, Yuyun Setiawati, Mufidah Ramadhani Musnunin, dan terakhir Nur Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekstraksi. Ekstraksi adalah proses penarikan suatu zat dengan pelarut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Apa tujuan ekstraksi? Tujuan dari ekstraksi adalah suatu proses ekstraksi untuk memperoleh suatu senyawa yang diinginkan. Apa itu teknik non-konvensional? Teknik non-konvensional adalah teknik pemisahan atau ekstraksi yang dilakukan dengan cara yang paling sederhana. Tantangan utama ekstraksi konvensional adalah pada persyaratan kemurnian pelarut yang tinggi dan mahal. Untuk mengatasi keterbatasan ini, teknik ekstraksi baru dan prospektif sudah mulai gencar diperkenalkan. Inilah yang disebut dengan ekstraksi non-konvensional. Ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik, ultrasound assisted extraction atau USE. Mekanisme ekstraksi dengan model ini melibatkan dua fenomena fisik, yaitu difusi melalui dinding sel bagian tanaman dan pengeluaran isi sel oleh pelarut setelah dinding sel pecah. Yang kedua, peralatan ekstraksi dengan gelombang ultrasonik terdiri dari sebuah bejana ekstraksi yang dilengkapi dengan pembangkit gelombang ultrasonik dan water bath yang mempunyai pengatur suhu. Kelebihan ekstraksi berbantu gelombang ultrasonik yaitu yang pertama, mengeluarkan senyawa organik dan anorganik dari matrik bagian tanaman. Yang kedua, waktu ekstraksi singkat. Yang terakhir, rendahnya energi yang digunakan dan sedikitnya pelarut yang diperlukan. Kelemahan ekstraksi konvensional, biayanya yang besar, juga menurunnya bahan aktif sebagai akibat dari terbentuknya radikal bebas, dan perubahan molekul bahan obat yang diekstrak karena paparan energi ultrasonik. Ekstraksi berbantu medan listrik berdenyut. Kelebihan teknik ini mampu untuk mengurangi terjadinya penurunan senyawa yang tidak tahan panas. Yang kedua, meningkatkan rendemen ekstraksi dan mengurangi waktu ekstraksi. Kekurangan teknik ekstraksi ini yaitu efektivitas teknik ekstraksi ini sangat tergantung pada kekuatan medan listrik. Ekstraksi berbantu enzim. Digunakan pada senyawa-senyawa yang tidak dapat terjangkau dengan pelarut. Selama ekstraksi dengan teknik konvensional dan mengekstraksi minyak yang terdapat di dalam berbagai jenis biji-bijian. Kelebihannya, teknik yang ramah lingkungan karena untuk mengekstraksi senyawa bahan aktif dan minyak menggunakan air sebagai pelarut bukan pelarut organik. Selanjutnya, deekstraksi berbantu gelombang mikro. Prinsip pemanasan menggunakan gelombang mikro adalah didasarkan pada tumbukan secara langsung pada bahan-bahan polar.
Adapun keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya ada 5. Yang pertama, laju pemanasan yang lebih cepat. Yang kedua, gradien suhu yang rendah. Yang ketiga, ukuran peralatan lebih kecil. Yang keempat, rendamen ekstraksi yang tinggi. Yang terakhir, menggunakan pelarut dalam jumlah sedikit. Kekurangannya lebih selektif dalam mengekstraksi bahan organik. Selanjutnya, ada ekstraksi dengan cairan pelarut bertekanan. Pada prinsipnya, teknik ini menggunakan tekanan tinggi untuk menjaga agar pelarut tetap berupa cairan meskipun berada pada suhu yang lebih tinggi daripada titik didihnya. Kelebihannya, yang pertama, membutuhkan sedikit pelarut karena pengoperasiannya pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi. Yang kedua, proses ekstraksinya lebih cepat. Selanjutnya ada ekstraksi dengan fluida superkritik. Fluida superkritik mempunyai nilai tatapan difusi, viskositas dengan tegangan permukaan seperti gas, tetapi densitas dan daya ekstraksi senyawa dari sumbernya dalam waktu yang singkat dan rendamennya yang lebih tinggi. Keuntungannya, yang pertama, mengurangi penggunaan pelarut organik. Yang kedua, menaikkan kapasitas produksi. Yang ketiga, fluida superkritik mempunyai tatapan difusi yang lebih tinggi. Yang terakhir, waktu ekstraksi dengan fluida superkritik lebih pendek. Kekurangannya, viskositas dan tegangan permukaannya lebih rendah daripada pelarut organik yang berwujud cair. Proses fitonik. Proses fitonik merupakan proses ekstraksi yang baru dan menggunakan pelarut hidrofluorokarbon. Teknik ini biasanya diterapkan pada bioteknologi atau produksi antibiotik, industri obat herbal, makanan, minyak atsiri, dan perisa, serta pada produksi bahan aktif lainnya. Adapun keuntungan proses fitonik. Yang pertama, pelarut dapat diatur sesuai dengan keperluannya. Yang kedua, pelarut yang digunakan tidak bersifat asam ataupun basa, sehingga hampir tidak ada potensi terjadi reaksi kimia antara pelarut dengan bahan aktif yang diekstrak. Yang ketiga, murah karena tidak memerlukan banyak energi listrik. Yang terakhir, produk bahan aktif yang dihasilkan bagus karena tidak terpapar dengan suhu tinggi. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Silahkan dipersilahkan. Saya Will ingin bertanya. Iya, Linda, silahkan. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT itu kan pada prinsipnya teknik ekstraksi ini menggunakan tekanan tinggi untuk menjaga agar pelarut tetap berupa cairan meskipun berada pada suhu yang lebih tinggi daripada titik didihnya. Pertanyaannya, berapa sih tekanan tinggi yang digunakan pada pengekstraksi ini?
Pertanyaannya kami tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Hilda izin bertanya. Iya, Anjeli. Tadi kan disebutkan kalau dari ekstraksi konvensional itu tantangannya lebih besar, lebih tinggi daripada tantangan non-konvensional. Nah, untuk tantangan non-konvensional sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Bertanya Perot. Dalam melakukan ekstraksi, bagaimana cara melakukan ekstraksi yang benar-benar ekstraksinya menjadi ekstraksi yang murni sehingga menghasilkan ekstraksi yang sangat benar-benar murni. Mungkin itu aja saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kawan. Sama-sama. Mungkin pertanyaan Linda tadi akan dijawab oleh Nur Hikmah Rahman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda Sari. Tadi kan ekstraksi menggunakan tekanan tinggi, berapa tekanan yang digunakan? Tekanannya itu adalah 74 bar dengan suhu 31 derajat Celcius. Apakah bisa dipahami? Apa tadi, Hik? 74 bar dengan suhu 31 derajat Celcius. Oh, itu untuk tekanan yang paling tinggi, Kak? Iya, Linda Sari. Ya, Hik. Makasih. Iya, terima kasih kembali, Linda. Lebihnya 31 derajat Celcius.
Mungkin pertanyaan dari Anjeli bisa dijawab oleh Nur Samsia. Izin menjawab pertanyaan dari Anjeli. Tadi pertanyaannya tentang tantangan konvensional. Nah, di dalam konvensional itu kita kan memerlukan alat yang tinggi dan mahal dan cenderung kurang ramah lingkungan. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita menggunakan teknik ekstraksi non-konvensional. Jadi gitu, Anjeli, bisa dipahami? Jadi tantangannya itu kayak gimana, Nur, yang non? Kalau untuk konvensional itu sendiri itu adalah alternatif dari konvensional. Oke. Makasih, Nur. Sama-sama, Anjeli. Mungkin pertanyaan dari Sirajudin tadi bisa dijawab oleh Yuyun Setiawati. Yuyun, silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sirot. Yang pertanyaannya itu, dalam melakukan ekstraksi yang murni itu, yang benar-benar murni seperti apa? Nah, di sini ekstraksi yang benar-benar murni melalui beberapa proses. Yang pertama itu pengelompokan bagian tumbuhan, kayak seperti daun, bunga, batang, dan lain-lainnya. Pengeringan, penggilingan bagian tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua itu pemilihan pelarut. Pelarut apa yang tepat untuk bagian tumbuhan yang ingin diekstraksi. Yang ketiga yaitu pelarut polar seperti air,
etanol, metanol, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pelarut semipolar, etil, asetat, diklorometan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu pelarut nonpolar seperti N-heksan, petroleum ether, kloroform, dan sebagainya. Seperti itu Sirat, mungkin bisa dipahami. Ya, terima kasih Yuyun. Jawabannya sangat baik. Sarang heo. Sirot, jawaban dari Yun tadi sudah jelas kah? Iya, terus. Sudah jelas. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wilda. Sama-sama.